Oke, selamat datang di sesi kupas tuntas kali ini. Kita bakal ngubah konsep termodinamika dan mekanika fluida yang biasanya bikin pusing, jadi sesuatu yang jauh lebih visual dan gampang dipahami. Nggak ada teori membosankan hari ini, kita langsung bedah sains di baliknya, selangkah demi selangkah. Nah, coba bayangin ini. Kenapa sih bola golf itu terbangnya beda banget sama bola yang permukaannya mulus? Atau gimana caranya embusan angin yang kelihatannya sepele justru bisa mencegah sebuah mesin meledak terbakar? Kelihatannya kayak dua hal yang beda dunia kan, olahraga dan otomotif. Tapi percaya deh, keduanya ini diatur oleh prinsip fisika yang sama persis. Biar nggak bingung, ini peta jalan kita buat nemuin jawabannya. Kita mulai dari gaya dalam aliran, terus lanjut bahas gesekan versus gaya hamba tekanan, masuk ke pelat datar dan panas, eksplorasi silinder, bola, dan jejak aliran, sampai akhirnya kita lihat aplikasinya di rekayasa di dunia nyata. Kita masuk ke bagian pertama, gaya dalam aliran. Kita mulai dari konsep fisik yang sebenarnya udah sering banget kalian rasain, biarpun mungkin belum tahu hitungan matematikanya. Gini, ingat lagi sensasi waktu kalian iseng ngeluarin tangan dari jendela mobil yang lagi jalan kencang. Udara yang nabrak tangan kalian itu fluida, dan dia ngasih perlawanan. Nah, sensasi tangan kalian yang kedorong ke belakang itu adalah gaya hambat, atau yang biasa kita sebut drag. Sesimpel itu sebenarnya fondasi dari fisika rumit ini. Lanjut ke bagian kedua, gesekan versus gaya hambat tekanan. Sekarang kita pecah perlawanan angin yang kerasa di tangan kalian tadi jadi dua komponen utama. Poin pentingnya ada di perbedaan dua hal ini. Pertama, ada friction drag atau gaya hambat gesekan. Ini murni soal gesekan di permukaan. Bayangin aja angin yang ngusap mulus sejajar di atas kulit kalian. Kedua, ada pressure drag atau gaya hambat tekanan. Kalau yang ini, fluida nabrak bentuk bendanya langsung dari depan. Makanya efek ini kerasa banget mendominasi benda-benda yang bentuknya tumpul. Kalau kita punya sebuah plat datar yang posisinya sejajar sama arah angin, gaya hambat tekanannya itu benar-benar nol. Jadi semua perlawanannya murni karena gesekan doang. Tapi beda cerita kalau platnya diputar sampai tegak lurus ngehadang angin. Gesekan permukaannya langsung hilang jadi nol, dan gaya hambat yang muncul itu sepenuhnya karena tekanan udara yang menghantam bagian depan plat secara langsung. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pelat datar dan panas. Waktunya kita naik level pakai alat ukur matematis buat nerjemahin perilaku fluida tadi jadi metrik rekayasa yang presisi. Daripada pusing ngapalin rumus panjang-panjang, anggap aja bilangan Reynolds ini sebagai penerjemah utama kita. Angka ini yang bakal ngasih tahu kita gimana fluida itu bakal gerak. Apakah alirannya bakal mulus dan teratur alias laminar, atau justru nabrak sana-sini muter-muter kacau yang biasa kita sebut turbulen? Nah, buat para insinyur, ada satu batas kritis yang penting banget, 5 kali 10 pangkat 5. Ini bukan angka tebakan ya, ini adalah titik pas di mana aliran laminar yang tadinya mulus di atas plat datar tiba-tiba menyerah dan berubah wujud jadi turbulensi. Mengetahui kapan transisi ini terjadi itu benar-benar krusial. Dan di momen aliran itu masuk ke zona turbulen, ada sesuatu yang luar biasa. Pencampuran fluidanya jadi super intens, dan ini bikin koefisien gesekan lokal sekaligus perpindahan panasnya langsung melonjak tajam. Jadi turbulensi ini memang bikin drag nambah, tapi di sisi lain dia luar biasa jago buat mindahin panas. Sekarang kita masuk ke bagian 4, silinder, bola, dan jejak aliran. Kita tinggalin dulu plat datar dan mulai lihat pola aliran yang lebih realistis di benda-benda 3 dimensi. Kalau kita lihat aliran udara yang ngelewatin sebuah silinder, fluida di bagian depannya meluncur cepat. Tapi karena saking cepatnya, fluida ini nggak sanggup terus nempel ngikutin lengkungan silinder ke arah belakang. Akhirnya, alirannya terlepas dan ninggalin semacam jejak, atau yang kita sebut wake. Jejak di belakang ini bentuknya sangat kacau dan berputar-putar. Efek yang sama juga ngikutin bola tenis yang lagi melesat di udara. Area yang terpisah di belakang bola ini, tekanannya rendah banget. Coba bayangin, tekanan tinggi di depan bola dorong ke belakang, sementara tekanan rendah di belakangnya malah narik. Perbedaan tekanan inilah biang kerok yang nyiptain gaya hambat tekanan yang super besar. Dari sini kita ketemu fenomena yang rasanya berlawanan banget sama intuisi kita. Namanya krisis gaya hambat. Logikanya kan, makin ngebut bendanya, perlawanan anginnya makin gede dong. Nah, ternyata nggak selalu gitu. Di kecepatan tertentu yang sangat tinggi, aliran di sekitar bola malah jadi turbulen. Ajaibnya, turbulensi ini ngebantu udara nempel lebih lama di permukaan bola sebelum akhirnya lepas. Efeknya, jejak di belakang bola jadi makin sempit dan gaya hambatnya tiba-tiba drop drastis. Makanya permukaan bola golf itu dibikin berlesung pipit, buat sengaja mancing turbulensi supaya bolanya bisa terbang jauh dengan hambatan yang minim. Keren banget kan? Sampai di bagian terakhir,
rekayasa di dunia nyata. Waktunya kita tes semua teori tadi di situasi nyata yang benar-benar mempertaruhkan nyawa. Ini studi kasus nyata yang tegangnya udah kayak di film-film. Bayangin ada penutup mesin dari baja tahan karat yang panas banget, dan di dekatnya ada risiko kebocoran oli. Kalau permukaan luarnya sampai nyentuh suhu 180 derajat Celcius, oli yang bocor itu bakal langsung otomatis terbakar. Pertanyaannya, bisa nggak sih kita cuma ngandelin blower untuk ningkatin aliran udara pendingin supaya mesin ini nggak meledak? Jawabannya pastinya bisa dong. Berkat matematika konveksi paksa tadi, insinyur tahu kalau mereka cuma perlu naikin kecepatan udara dari blower sebesar 10% aja. Lonjakan kecil ini sukses ngedongkrak bilangan Reynolds dan bilangan Nusselt, yang otomatis bikin kemampuan buang panasnya meroket. Hasil perhitungannya mengonfirmasi suhu permukaan bakal turun ke angka aman, yaitu sekitar 173,5 derajat Celcius. Bahaya kebakaran pun berhasil dicegah, murni lewat hitungan fisika. Jadi, setelah paham gimana cara kerjanya gaya hambat, perpindahan panas, dan lapisan batas ini, gila kan ngebayangin betapa pentingnya hal-hal yang nggak kelihatan ini, mulai dari keamanan mobil kalian, efisiensi pesawat terbang, sampai laptop yang kalian pakai sekarang, semuanya diatur secara elegan oleh kekuatan tersembunyi dari konveksi paksa eksternal. Semoga sesi bedah materi kali ini bikin kalian melihat keajaiban rekayasa sehari-hari dari sudut pandang yang sama sekali baru. Sampai ketemu di bedah materi kita selanjutnya.